Rangkuman beragam informasi aktual sesaat lagi dapat Anda saksikan lewat acara Buletin Siang. Oke guys, mari kita ikuti panduan dari Father. Siapkan pena dan alat tulis kalian. Semangat. Saudara, dalam setiap kesempatan, ketika kita membangun interaksi bisnis, bahkan sampai kepada transaksi, kadangkala proses itu terkesan begitu singkat sebelum kita melakukan check and recheck, kita melakukan eksplorasi atas suatu produk atau barang yang akan kita beli, kita langsung memutuskan dan seketika itu juga kita deal. Kenapa itu bisa terjadi? Kadangkala pikiran kita, emotion kita itu terbentuk dengan yang namanya suatu ketertarikan, suatu hal yang menggugah emotion kita untuk takjub, baik secara fisik ataupun non fisik dari entitas produk yang akan kita beli tentunya, gitu ya. Nah, mengapa? Dengan seketika seseorang itu bisa terbentuk rasa takjubnya, rasa suka, bahkan hal itu kadangkala mengalahkan logika, begitu ya. Tentunya ada suatu stimulus yang dibawakan oleh komunikasi dalam suatu bisnis secara virtual ataupun secara lingual, begitu ya. Nah, bahkan ada suatu hal yang menggugah emotion kita sebagai konsumen untuk langsung memutuskan, ya, memperpendek yang namanya customer experience kita. Langsung saja, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Tapi jangan lupa like, subscribe, and share. Mari sama-sama kita bangun video channel ini untuk kemajuan pembelajaran. Oke? Mari. Baik saudara, menarik mungkin untuk kita perbincangkan, untuk kita bahas hari ini ya. Tadi sangat opening sudah disampaikan. Hari ini kita akan membahas Moment of Truth. Jangan lupa, di antaranya itu ada yang namanya relasi transaksional, ada yang namanya relasi personal, ada juga yang namanya relasi informatif. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran tentu masih ingat, ada yang namanya lingkungan eksternal, ada yang namanya lingkungan internal. Untuk lingkungan internal sendiri, kita lihat ada 3 faktor pembentuknya. Pertama, ada yang namanya kekuatan bisnis organisasi, business strength, ya. Kemudian ada yang namanya kekuatan sumber daya manusia. Dan ada lagi yang namanya potensi serta kekuatan aset dan teknologi. Begini, untuk menerjemahkan lingkungan internal dan eksternal ini seperti apa? Nah, jadi saya coba ambil pemikiran simpelnya begini. Kalau dikatakan marketing internal, ini adalah segala sesuatu yang dapat kita rubah jika kita mempunyai kemampuan, jika kita mempunyai kapasitas. Berikutnya, ini pun sudah kita bahas. Oke. Lingkungan strategi yang terdiri dari, masih ingat kan? Lingkungan internal dan eksternal ini pasti akan membentuk yang namanya kekuatan dasar strategi. Kekuatan dasar strategi itu ditempatkan kepada 2 hal. Apa itu? Nah, ini yang kita sebut namanya, ada yang namanya keunggulan komparatif, ada yang namanya keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif, nah ini maksudnya keunggulan pembanding. Kita sebagai perusahaan memiliki satu, katakan, ciri khas. Nah, ciri khas ini yang menjadi daya tarik sementara orang lain tidak memiliki. Kurang lebih seperti itu. Keunggulan kompetitif, elemen, ciri khas, karakter sama-sama dimiliki perusahaan dan pihak lain, ya. Nah, tinggal bagaimana pihak satu dengan pihak yang lain membuat ataupun membentuk yang namanya diferensiasi. Nah, ini penting ya. Sudah kita bahas. Nah, saudara, melihat yang namanya lingkungan pemasaran ini berubah sedemikian pesat. Perubahan ini membawa pergeseran-pergeseran, ya.
Pergeseran. Kita lihat misalkan centris of market, kita lihat. Kalau dulu itu yang namanya centris market itu lebih kepada produk. Nah, ketika produk itu tidak tersedia, maka konsumen akan mencari produk yang lainnya. Yang penting produk itu dapat tersedia di persepsi konsumen seperti itu. Ya, kalau tidak ada, ya berarti ya harus dicari. Nah, itu persepsi pertama yang terbentuk. Ini paradigma yang terbentuk. Nah, kemudian itu pun berubah menjadi customer centris. Nah, kalau kita lihat customer centris ini dari kacamata atau persepsi si perusahaan, ya kita tentu pernah mendengar yang namanya customer is king. Ada betulnya juga, walaupun saat ini sudah berkembang ya, customer is not king ya. Jadi pelanggan itu bukan lagi raja, tapi pelanggan itu siapa? Pelanggan itu adalah mitra ya. Hari ini, nah ini sudah terjadi dari 2 dekade sebelumnya begitu ya. Nah, yang namanya strategi berbagai perusahaan ini sudah bergeser ke arah customer focus. Artinya apa? Pemusatan perhatian kepada konsumen. Artinya apa? Satu keburukan dari apa yang dibawakan oleh produsen si penyedia produk itu akan sangat cepat sekali penyebarannya kepada pihak lain. Kebalikan, nah, jika yang namanya kalau tadi satu keburukan, nah sekarang 10 kebaikan dari perusahaan atau penyedia jasa itu belum tentu secepat penyebaran informasi ketika kita dapati yang namanya keburukan. Kemudian hari ini pun terjadi pergeseran, bukan hanya sentris produk, bukan hanya sentris customer, tapi sudah menjadi produk dan customer centris. Produk ini penting, customer ini juga penting. Oke? Nah, inilah yang akan membawa perubahan-perubahan. Bagaimana perusahaan itu membuatkan suatu market repositioning, bagaimana perusahaan itu menempatkan target market. Nah, bagaimana yang namanya integrate marketing communication style and theme-nya itu mau tidak mau pasti akan berubah. Nah, begitu juga yang namanya optimalisasi platform yang menjadi sarana untuk melakukan komunikasi market ini juga bergeser. Tentunya pula yang namanya penempatan budget integrate marketing communication, nah ini juga akan bervariasi jadinya. Oke, saudara, tadi di awal sudah kita simak yang namanya customer experience ya. Dari mana kita dapatkan produk ini? Tentu ada suatu informasi. Bagaimana informasi ini berpengaruh, berperan membentuk image dan juga emotion kita. Nah, ini akan kita bahas berikutnya. Oke. Nah, ketika kita membahas tentang integrate marketing communication, nah tentunya ini sudah kita bahas juga loh yang namanya public identification. Nah, jadi kita menyampaikan pesan kita itu ya bukan pada sembarang orang. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan keberhasilan komunikasinya kita, bagaimana kita membangun yang namanya isi pesan, kemudian sampai bagaimana kita memilih media hingga kita mendeploy ataupun mempublish isi komunikasi kita itu, gitu ya. Nah, hari ini kalau kita lihat integrate marketing communication ini sudah berkembang. Jadi tidak hanya menggunakan platform secara konvensional, tapi hari ini pun kalau kita menggunakan platform secara digital sudah hampir dipastikan ada perubahan-perubahan. Artinya apa? Yang namanya geliat bisnis secara digital ini sudah hampir memasuki titik jenuh begitu ya. Nah, ini hati-hati bagi para manajer, bagi para pengendali perusahaan, bagi para marketer, hati-hati ya. Hati-hati ya. Revolusi industri 4.0 dan juga 5.0 society. Nah, ini membawa masyarakat itu semakin cerdas. Sementara teknologi itu ini pun sudah hampir klimaks gitu ya, dengan masuknya teknologi digitalisasi berbasis metaverse begitu ya. Hati-hati. Nah, di awal tadi sudah kita singgung. Ketika kita mendapatkan suatu informasi, apa sih yang menjadi daya dorong kita? Apa sih yang menggugah respon kita? Nah, ini penting. Bagi siapapun Anda, praktisi marketing,
pelaku bisnis. Nah, apa yang menjadi pencetus mendorong orang untuk melakukan respon? Nah, ini yang perlu menjadi perhatian buat kita ya. Siklusnya sederhana. Ketika konsumen mendapatkan stimulus, nah dari mana stimulus ini? Nah itu tadi yang kita bahas barusan, integrate marketing communication gitu ya. Ada komunikasi yang bergulir. Muncul respon dari konsumen, nah disitulah konsumen itu tergerak untuk melakukan search ya, mencari tahu, kemudian terus mengusut, terus mengeksplorasi sampai tadi sudah dikatakan terbentuk yang namanya customer experience sampai dia melakukan choice, pilihan, dipilih, dibeli atau tidak. Nah, oh ya, proses ketika launch suatu komunikasi itu sampai terbentuk stimulus, membentuk yang namanya respon, daya ketertarikan dari konsumen sampai kepada sikap atau langkah untuk melakukan choosing. Nah, ini yang disebut namanya first moment of truth. Jadi suatu momen yang tercipta baru pada tahap satu langkah pertama. Langkah pertamanya apa? Yang penting tergugah dulu interest. Yang penting tergugah dulu ketertarikan dari konsumen. Ada sesuatu yang kita bawakan. Kita pernah kan menonton suatu tayangan atau melihat suatu gambar atau apalah objek apapun itu, tiba-tiba muncul rasa kagum, wah. Nah, wahnya itu ini yang mesti menjadi perhatian bagi para manajer. Apa yang menjadi wahnya itu dalam tanda kutip gitu ya. Ketika konsumen sudah percaya, dan ini sudah berulang, proses transaksi ataupun interaksi ini berulang begitu kan. Nah, apa yang terjadi? Konsumen itu tentunya akan membayar dengan yang namanya trust, rasa percaya konsumen itu. Ketika konsumen ini sudah bayar dengan yang namanya trust itu tadi, hanya satu klik komunikasi omongan, dia tidak akan lagi ada keraguan. Apa barang, apa benda, apa jasa yang ditawarkan, ya. Kalau sudah ditawarkan oleh si Fulan dari perusahaan ini, oke, sudah tentu itu menjadi suatu hal yang baik, begitu ya. Nah, kita lihat di demokan ini bagaimana membentuk atau membuatkan suatu desain atau melakukan game dan melakukan kegiatan lainnya dalam satu kegiatan lainnya, ya. Nah, ketika produk ini ditawarkan, nah kemudian kan yang namanya interest, kemudian langsung terbentuk yang namanya deal, gitu ya, tanpa memperhitungkan ini sebenarnya dari mana, bagaimana, begitu ya. Nah, di pabriknya itu dibuat di mana, diciptakan di mana, kemudian casingnya itu dari mana, itu sudah tidak dipikirkan lagi oleh konsumen. Yang ada ini barang, ini benda, bagus, cantik, menarik, canggih, berapa harga, ini yang saya butuhkan, deal. Nah, langsung. Nah, kondisi seperti ini yang tercipta, inilah yang disebut namanya zero moment of truth. Nah, jadi yang namanya first moment yang tadi itu, ini terlangkahi dengan adanya pola ataupun proses yang demikian ini, begitu. Oke. Kemudian saudara ada lagi yang namanya moment of truth by physical evidence. Nah, di sini saya perkenalkan. Nah, ini saya sangat terkesan dengan satu perusahaan butik. Ini perusahaan lokal, tapi kualitas tampilan ini mengalahkan yang namanya kualitas tampilan produk-produk yang disajikan oleh perusahaan butik sekaliber internasional. Kita sebut seperti, mohon maaf, ya, saya kenal dengan yang namanya Galeries Lafayette. Nah, ini perusahaan butik luxury terkenal di Prancis dan di beberapa belahan dunia, Eropa Barat, Asia Tengah itu sudah sangat populer, gitu ya. Nah, dengan hadirnya Kelambi, Kelambi ini menjadi alternatif bagi masyarakat lokal, ya, yang terhasrat untuk mendapatkan produk dengan kualitas global. Jadi simpelnya kalau saya pelajari dari case-nya Kelambi ini adalah thinking global at locally. Thinking global at locally. Nah, ini yang saya suka dari yang seperti ini. Anda sebagai pemilik perusahaan, Anda sebagai pemasar, sebagai manajer, ke depan setelah pasca pandemi ini, interaksi yang namanya interface
ini akan semakin meningkat. Oke, jadi oleh karenanya kita pun patut untuk berbenah. Kita patut untuk membuat suatu perbaikan-perbaikan. Nah, terutama itu tadi yang dikatakan uahnya ini yang menjadi fokus awal kita sebagai. Silakan buka kembali buku yang sudah kita pelajari sama-sama, saya distribusikan. Strategi marketing berbasis customer relation management. Nah, saya kira ini menjawab tadi yang dikatakan pergeseran-pergeseran perubahan. Nah, dengan adanya moment of truth, baik itu zero dan juga first, ditambah lagi dengan visi goal, oke, inilah yang mendorong perusahaan untuk membentuk integrate marketing strategi yang tertransformasikan. Ingat di sini pertaruhannya itu lagi-lagi adalah konsumer. Customer satisfied. Kemudian ini akan berbuah atau berujung dengan yang namanya customer review. Kemudian inilah yang membentuk yang namanya brand loyalty atau customer loyalty. Kemudian dari sini nanti akan terbentuk brand value. Nah, dari brand value ini yang menjadi feedback. Brand value saat ini adalah harta yang susah untuk diangkakan bagi para pebisnis. Baik saudara, pesan saya lebih lanjut, silakan nanti Anda pelajari, silakan nanti Anda baca bukunya, dan jangan lupa setelah ini ada bahan latihan yang harus kita kerjakan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan karena pandemi masih ada di sekitar kita. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, setelah kita saksikan tayangan tadi, berikut ini adalah tugasnya. Perhatikan baik-baik. Kali ini kita belajar ini dengan produk pertanian ya. Ini adalah produk pertanian, namanya liquid fertilizer atau pupuk cair. Kemudian juga mampu mendorong pertumbuhan 2 kali lipat dibandingkan dengan tanaman menggunakan pupuk-pupuk kimia. Anda sebagai manajer dari produsen produk ini, bagaimana Anda membuat suatu diversifikasi dibandingkan dengan produk lain. Yang dimunculkan di sini adalah service differentiation ya, service diferensial maksudnya. Bagaimana Anda membentuknya? Kemudian untuk mendorong itu tadi ya, ketertarikan, interest, booster tadi kita menggunakan konsep first moment of truth dan tadi zero moment of truth. Apa langkah yang akan Anda lakukan ya? Nah, kemudian seperti apa Anda membangun strategi integrate marketing communication setelah Anda jadi perusahaan Anda ini ingin membuat suatu showroom. Oke, selamat belajar, selamat bekerja, dan selamat menjalankan tugas. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan, bukan? Tentu iya. Oke, kita akan ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.